terjadinya pelecehan seksual pada anak begitu ya, bagaimana dia harus menjaga dirinya, itu bisa dilakukan dengan dongeng sih sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat podcast Visip UTM? Kembali lagi bersama aku Arum Permata Rizky yang akan jadi host pada podcast kali ini. Tentunya saya sekarang sudah bersama pembicara yang mana akan mengulas tentang topik yang akan kita angkat pada kali ini. Saya sudah bersama Bapak Yudo Bawono. Apa kabar Pak Yudo? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya panggilnya Mbak Suci, Mbak Arum, Mbak Nur atau siapa? Arum Pak. Arum aja. Nggih. Oke, Pak Yudo ini merupakan salah satu dosen di Prodi Psikologi. Beliau juga merupakan ketua HIMSI Bangkalan ya Pak ya. Jadi di podcast kali ini kita akan ngebahas tentang pentingnya dongeng pada anak usia dini. Nah, kita sama-sama tahu ya teman-teman bahwa dongeng ini kan merupakan cerita fantasi, cerita khayalan yang berisi tentang keajaiban dan keanehan yang ada di kehidupan manusia ataupun binatang. Yang saya tanyakan Pak, ada apa dengan dongeng sehingga penting untuk anak usia dini? Terima kasih Mbak Arum. Aduh, pertanyaannya itu loh, ada apa dengan tak kira mau nanya ada apa dengan cinta sampai dibikin subtitlenya ya. Baik, ada apa dengan dongeng? Jadi gini ceritanya Mbak Arum. Dongeng itu menjadi ketertarikan saya pada saat saya menyelesaikan pendidikan S1 saya dulu ya. Jadi menarik karena di tengah pada saat itu sih di era saya yang masih terbatas teknologi, informasi, komunikasi itu, tetapi pada saat itu tayangan televisi itu sudah cukup banyak ya, pada saat itu stasiun televisi pun sudah cukup banyak. Nah, seolah terpinggirkan. Nah, padahal ini kan satu tradisi ya, tradisi lisan yang dari dulu-dulu itu sudah ada. Betul. Ya, tidak hanya di Indonesia, di dunia pun juga ada. Nah, ini seolah mulai terpinggirkan ya. Jadi padahal dari dongeng itu sendiri itu banyak manfaat yang bisa diambil ya, khususnya pada anak usia dini. Nah, kalau kita bicara tentang anak usia dini, itu anak-anak yang berada pada rentang usia 0 sampai 8 tahun. Hanya karena di pendidikan kita secara lembaga itu kan biasanya itu yang dikatakan anak usia dini ya berhasil di usia 6 tahun ya. Prasekolah ya. Ya, prasekolah, playgroup, kelompok bermain, dan usia taman kanak-kanak ya. Jadi di rentang 0 sampai 6 tahun. Nah, di usia-usia ini itu kan banyak aspek perkembangan yang bisa distimulasi, ditingkatkan begitu. Nah, salah satunya dengan dongeng itu ternyata. Nah, kalau dari dongeng nih Pak, aspek-aspek apa yang bakalan berkembang dari anak jika orang tua memberikan dongeng kepada anak? Ya, dari perkembangan kognitif bisa. Jadi bagaimana untuk anak-anak usia dini ini ya, kalau kita bicara tahap perkembangan kognitifnya biasa itu kan 0 sampai 2 tahun itu masih masuk di sensori motor. Duh, kok bisa Pak di dongeng ini? Ada untuk dongeng-dongeng untuk yang anak-anak di 0 sampai 2 tahun ini. Nah, nanti di 2 sampai 7 di tahap operasional itu juga bisa ditingkatkan dengan memberikan dongeng ini ya. Jadi kalau mendongeng itu diartikan ya secara bebas itu dalam arti memberikan dongeng, menceritakan cerita yang tidak benar-benar terjadi pada anak. Oke, jadi Itu salah satunya ya Pak ya. Jadi seperti itu sahabat podcast, manfaat salah satu mendongeng itu bisa untuk meningkatkan aspek kognitif seperti itu ya Pak ya. Nah kan tadi Bapak bilang kalau usia
anak usia dini itu rentan 0 sampai 6 tahun kalau di Indonesia. Apakah ada batasan-batasan semisal usia 0 sampai 2 tahun sebaiknya memberikan dongeng yang menceritakan nilai tentang apa, kemudian 2 sampai 3 tahun menceritakan yang nilainya tentang apa? Apakah ada seperti itu, Pak? Ya, kalau untuk usia-usia yang masih sangat muda ini ya, bahkan masih di dalam kandungan pun sebenarnya bisa dilakukan, Mbak Arum. Jadi tidak terlalu mengherankan karena dari hasil keterbacaan saya pun itu bisa dilakukan ya. Jadi misalnya kalau saya dulu begini, jadi ada gulungan tisu itu ya, itu saya dekatkan di perut istri saya, kemudian saya ajak untuk ngobrol, berkomunikasi. Nah itu dari ngobrol itu pun ada cerita yang saya sampaikan, tapi itu tidak kemudian sedetail seperti hanya kalau dia mengenal dengan sekian banyak tokoh, itu tidak. Jadi hanya 1, 2, misalnya kelinci itu kulit bulunya putih, kemudian punya telinga yang panjang seperti itu. Dia suka dengan wortel kayak gitu. Ya, jadi nanti bertambahnya usia itu akan lebih kompleks. Jadi mereka akan bisa dapat dongeng-dongeng yang beragam ya, dan tokohnya pun tidak hanya seputar binatang, tumbuhan begitu. Sosok manusia pun bisa. Karena ini kan cerita yang tidak benar-benar terjadi tapi juga melibatkan tokoh-tokoh yang beragam. Termasuk kalau misalnya nanti ditanya, terus apa yang bisa diceritakan Pak? Kalau tadi saya sampaikan di awal itu kan dari sisi kognitif ya bisa. Betul. Misalnya kemudian bagaimana mengembangkan kemampuan kognitifnya dari itu, bagaimana dia akhirnya bisa berfantasi, berimajinasi dari situ. Nah itu juga untuk emosi bisa, untuk pengembangan emosi, bagaimana kita menceritakan yang menggugah kesedihan anak, bagaimana bisa menggugah empati anak, bagaimana menceritakan cerita-cerita yang senang, yang gembira, itu bisa lewat dongeng. Oke, sekarang ini kan perkembangan teknologi semakin pesat ya Pak ya. Jadi mungkin banyak kita temui anak-anak usia dini yang sudah bermain gadget dan menonton cerita-cerita anak, misal kayak Rara Nusa, seperti itu. Apakah itu salah satu bentuk media dari dongeng Pak? Apakah nantinya ada perbedaan nilai yang diterima dari mendongeng secara membaca mungkin dari ibu ke anak dengan anak langsung melihat tontonan di handphone seperti itu Pak? Ya mungkin agak berbeda ya Mbak Arum, kalau kita bicara ini kan seperti dengan penggunaan medianya ya. Betul, jadi penggunaan apa yang medianya bisa diberikan yang bisa itu tersampaikan ke anak. Biasanya kan sebenarnya tanpa media apapun bisa. Selama itu kemudian si pendongeng ya dalam hal ini orang tua itu bisa kemudian memvariasikan suara ya untuk tokoh yang berbeda, kemudian dalam mengekspresikan dari masing-masing tokoh ini. Nah itu bisa tanpa media, tapi juga bisa dengan media-media yang bisa kita temukan di sekitar kita, misalnya ini Mbak. Jadi kayak ini tuh kan sebenarnya boneka Pak ya? Iya, boneka ini adalah bonus ya, bonus dari satu produk susu formula yang anak saya ini, jadi saya masih nyimpen nih. Jadi kayak gini tuh bisa dimanfaatkan. Ini nanti nih jadi tokoh-tokoh dari misalnya kawanan dinosaurus ya. Si Stego gimana? Nah itu. Atau kita misalnya punya potongan gambar ya. Jadi saya tuh ini kayak bawa properti ya. Kalau ngomongin soal dongeng itu saya selalu bawa begini ya. Karena untuk apa bisa saya tunjukkan gitu. Nah, dengan media misalnya buku bacaan bisa dengan menunjukkan model yang Peekaboo yang Cilukba dibuka itu bisa. Kemudian kalau tadi saya sampaikan misalnya ada tokoh-tokoh tertentu misalnya Hello Kitty ini kan juga sangat dekat dengan anak. Nah
itu bisa kita potong, kemudian kita kasih tusuk sendiri ya, misalnya sedotan gitu. Nah, terkait dengan teknologi tadi, misalnya ini ya, pembuat konten atau kreator ya, itu bisa sih sebenarnya kalau dia mungkin berkreasi ya, punya kreativitasnya itu untuk misalnya membuat aplikasi atau semacam apa ya yang bisa kemudian itu anak bisa lihat dari situ. Tentu saja ini agak berbeda ya kalau kita misalnya mendampingi langsung dengan kemudian tradisi lisannya itu kan dengan kedekatan anak. Tapi itu bisa saja dilakukan misalnya dengan memberikan dan kita masih hadir di situ, tidak kemudian jadi tidak dilepaskan. Oh iya, kebanyakan seperti itu sih Pak. Udah ini Dek bagus Dek ceritanya, dongengnya udah dilihat aja, terus sibuk sendiri. Kan nggak seperti itu. Misalnya itu terfasilitasi seperti itu kan tetap didampingin, dibukain terus yuk kita baca bareng-bareng ya, kita lihat ya papannya kayak apa sih ceritanya, Bunda juga pengen tahu. Sebetulnya media-media ini yang bisa digunakan pun dari lingkungan sekitar ya Pak ya, bisa kita manfaatkan untuk mendongeng seperti itu. Nah Pak, apa sih manfaatnya yang bisa dirasakan orang tua nantinya ketika memberikan dongeng kepada anak sejak dini? Sebenarnya banyak sih, beragam ya Mbak Arum kalau kita bicara manfaatnya. Dan itu pun saya karena saking tertariknya dengan bahasan tentang dongeng itu sampai akhirnya saya merangkum ya. Waduh, ini sekalian promo ya bukunya saya. Pak Yudo. Iya, ini buku saya. Nanti di sini dari hasil keterbacaan, dari saya menelusuri literatur, kemudian riset-riset yang dilakukan terkait fairy tale, terkait dengan dongeng itu apa saja. Nah, itu saya rangkum dalam buku ini. Jadi termasuk di dalamnya kalau misalnya kita mulai agak ada berita-berita tentang terjadinya pelecehan seksual pada anak begitu ya, bagaimana dia harus menjaga dirinya, itu bisa dilakukan dengan dongeng sih sebenarnya. Jadi tidak kemudian secara biasanya kalau orang mulai mendongeng kan pada suatu hari konon once upon a time gitu kan, gitu sih. Tapi langsung ke intinya bisa. Nah dari situ misalnya diceritakan bagaimana si Hello Kitty ini dengan pitanya menggambarkan dia sosok berarti perempuan begitu. Bagaimana dia menjaga tubuhnya agar tidak disentuh oleh orang lain, itu bisa lewat diceritakan begitu. Oke, jadi dari apa yang dibicarakan Pak Yudo, sahabat podcast, saya bisa menyimpulkan bahwa dengan membaca dongeng ini selain aspek kognitif yang bisa berkembang, juga perbendaharaan kata anak ini juga meningkat ya Pak ya? Bisa, karena kita juga pada saat menyampaikan cerita itu ada kata-kata yang anak belum tahu maksudnya apa itu. Misalnya pas menceritakan tentang ini ya, kembang gula itu apakah gula yang punya kembang yang bentuknya gula atau itu istilah lain yang bisa kita perkenalkan kepada anak. Oh itu permen adik. Jadi kalau nanti adik ada yang ngomong tentang kembang gula itu artinya permen kayak gitu. Jadi kita memperkaya ya. Jadi apa yang diperoleh anak, misalnya dia taunya dengan permen, nah itu dengan istilah yang lain gitu. Tadi juga Bapak sempat menyinggung ya soal mendongeng ini juga bisa mengantarkan untuk menyampaikan nilai-nilai tentang seksualitas sejak dini, pentingnya menjaga diri terhadap ancaman-ancaman yang orang lain berikan. Itu bisa menggunakan media seperti apa ya Pak? Soalnya saya rada belum mengerti tentang bagaimana menyampaikan tentang seksualitas ini kepada anak. Ya, bisa saja dengan gambar-gambar ya Mbak Arum. Misalnya tokohnya kebetulan ini kan karena berpita ya, itu kan lebih ke arah perempuan ya. Konotasinya adalah ini sosok yang perempuan. Misalnya yang tanpa pita itu juga dia ini untuk yang anak-anak yang lebih muda, untuk bisa kemudian kita jelaskan lebih dulu
bedanya jenis kelamin. Oh, kalau laki itu seperti ini, kalau perempuan itu seperti ini. Kemudian itu kan sudah berbeda dalam bentuk fisik ya. Kemudian bagaimana dia menggunakan alat fisiknya, khususnya alat reproduksi itu yang dipakai ya. Misalnya kalau menyebut ya jelas kalau laki itu punya penis, tidak kemudian dengan istilah yang lain, diganti dengan istilah burung atau titit atau yang lain ya. Jadi langsung saja kalau memang istilahnya seperti itu. Kemudian perempuan ada dia memiliki vagina, tidak kemudian dompet atau apalah dengan istilah yang dia malah kemudian akhirnya kalau menemukan istilah yang lain pun burung. Kok dia punya burung ya, bukannya burung itu terbang gitu, terus dompet, bukannya dompet itu yang masuk uang gitu. Jadi jangan malah mengaburkan seperti itu. Belum lagi nanti kalau kita bicara menjaga alat reproduksinya itu ya, alat pribadinya itu untuk kemudian tidak dipegang oleh orang lain. Bahkan untuk orang tua pun kita juga masih harus ada batasan-batasannya ya, untuk tidak kemudian kan sekarang kejahatan seksual itu juga bisa berasal dari orang tua terdekatnya sendiri sama si anak begitu. Bahkan ini Mbak Rum, karena kita sekarang masih di masa pandemi ya, Betul. di COVID-19 ini kan masih ada. Nah ini juga bisa misalnya dengan cerita-cerita, adik yuk ini ayah punya cerita baru nih, adik kan kenapa sekarang pakai masker, ada ceritanya loh Dek, nanti diceritain kenapa dia harus kemudian cuci tangan pakai air yang mengalir dengan sabun, pakai masker, terus dia harus menjaga jarak dengan temennya, nggak terlalu dekat, itu bisa lewat cerita-cerita ini. Jadi sebenarnya mendongeng itu tidak konteksnya tidak hanya cerita-cerita asal mula suatu tempat, tapi juga bisa berbagi pengalaman gitu ya Pak ya, tepatnya orang tua kepada anak tentang apa yang terjadi di sekitar. Ya, dan itu pun kita juga harus tahu waktunya ya Mbak Rum ya, tidak kemudian anak karena ini orang tuanya sudah udah dapat bahasan nih tentang dongeng dari Pak Yudo, kayak menarik deh, praktekin ya di rumah ya kayak gitu. Anaknya yang lagi suntuk gitu ya, baru ngantuk-ngantuk, tidurnya belum jenak ya, dibangunkan sahur kemudian sebagainya ya. Jadi ini dia menarik, nanti kamu bisa punya kata-kata, bisa ini sini nak terdongengin. Ini nggak pas akhirnya ya. Jadi meskipun dongeng itu biasanya dilakukan menjelang misalnya mau tidur ya, betul. Itu juga bisa dilakukan kalau misalnya dia sudah dalam kondisi yang rileks, yang santai. Jadi misalnya bangun tidur masih santai-santai gitu, adek ini ada cerita baru, mau dengerin nggak? Bagus loh. Nah ini kita pancing, dan itu balik lagi seperti yang tadi saya sampaikan, sampai usia mana sih ini harus diberikan, karena untuk anak-anak usia sekolah dasar ya kelas 6 itu pun yang hasil ketal bacaan saya masih efektif untuk dilakukan gitu. Oke. Jadi perlu banget memperhatikan situasinya ya Pak ya, agar anak pun juga tergerak untuk mendengarkan cerita dongeng yang diberikan oleh orang tua. Nah, dongeng ini kan bercerita berkaitan dengan literasi ya Pak ya. Sedangkan di Indonesia sendiri itu minat untuk membaca masih sangat rendah. Nah, bagaimana nih caranya Pak meningkatkan kiat-kiat orang tua agar mau mendongeng, mau bercengkrama, bercerita kepada anak? Ya, jadi namanya anak ya, itu kan apa yang dilihat ya. Betul. Jadi orang tua itu bisa menjadi role model anak ya. Jadi kalau di rumah dengan baca-baca, diharapkan anak juga kalau pada saat melihat itu juga ada ketertarikan gitu. Ayah ini baca apa ya, ibu baca apa ya, kok dari tadi kok kayaknya asik gitu loh. Nah ini bisa mulai diperkenalkan. Coba deh ini ditunjukin nanti buku cerita yang lebih banyak gambarnya, kata-katanya hanya sedikit. Itu untuk ini dulu memancing mereka untuk kemudian ini gambarnya tentang apa ya. Nah ini mulai dibaca sedikit begitu ya. Kayak ini kalau saya itu
Ada banyak juga ya. Nah ini yang tadi saya sebut ya kayak peekaboo gitu ya. Jadi bisa ditunjukkan nanti, ke kamera. nah kayak gini kan dia nanya ya, aku beruang kutub, aku perenang yang baik. Nah dia akan ada ke kepo ya, penasaran beruang kutub bentuknya kayak apa ya. Beruang itu bukannya kayak yang hitam coklat gitu ya, tapi kutub itu kayak apa. Nah itu bisa kita itu kan lumba. Nah ternyata warnanya putih ya. Nah ini bisa orang tua juga selaku pendongeng ya, itu juga bisa menyampaikan gitu. Jadi cukup yang banyak gambar yang mencolok, yang menarik, kemudian kata-kata itu tidak usah terlalu banyak dulu, baru nanti setelah meningkat ya boleh misalnya dengan yang agak panjang gitu ya Mbak Arum ya. Jadi yang dia mulai meningkat usianya, umurnya itu nanti diberikan yang lebih banyak teksnya, kata-katanya lebih banyak begitu. Diharapkan kalau kita sudah mulai ada role model, dia lihat kemudian mencoba untuk membimbing ya, mari mengarahkan itu untuk menyukai ya, untuk dia mulai bisa baca sendiri, yang awalnya dibacakan itu lama-lama bisa ada muncul ya keinginan untuk membaca. Ya, jadi literasinya ini sudah mulai bisa dikembangkan sejak dini. Oke, mungkin sebelum kita tutup podcast kali ini, apakah Pak Yudo ada pesan-pesan untuk orang tua? Baik, sebelum ada pesan-pesan ganti saya nanya dong. Ini kebiasaan ya, boleh banget. Karena saya kan biasanya juga sebagai host ya, sebagai moderator. Jadi ini kok ditanya-tanya ganti saya nanya dong. Gitu kan. Mbak Arum sendiri apakah sampai sebesar sekarang ya saat ini itu punya pengalaman dulu pernah didongengi begitu? Pernah Pak, dulu itu tapi bukan dongeng-dongeng yang kayak asal mula, bukan kayak gitu. Yuyu Kangkang, iya Yuyu Kangkang. Terus saya juga sering lihat ibu saya baca resep masakan kalau nggak salah, baca-baca apa kayak obat-obatan herbal, bagaimana kalau pusing tuh sebaiknya minum apa kayak gitu Pak. Jadi lebih ke emang ada role model betul sih Pak kalau di rumah saya. Jadi kenapa saya sekarang jadi suka baca novel gitu, emang betul peran orang tua itu juga sebagai role model memang sangat berimbas kepada besarnya anak nanti seperti itu. Oh iya. Baik, terima kasih Mbak Arum. Kalau tadi ditanya kesan pesan itu ya, jadi gini ya, saya itu juga punya pengalaman ya dulu waktu didongengi ayah saya itu justru malah yang menggugah emosi yang takut gitu loh. Dan itu sampai sekarang pun masih melekat ya, masih memori gitu ya, masih terkenang itu bagaimana diceritakan yang sosok yang menakutkan. Nah ini satu sisi memang bisa diberikan ya ke anak, tapi tidak kemudian itu terus-terusan diberikan ke anak ya. Jadi sesekali boleh, karena untuk mengembangkan emosi itu emosi-emosi dasar kan dia juga beragam ya, tidak hanya kemudian hanya tahu tentang bagaimana harus yang senang itu seperti apa, yang sedih bagaimana, takut juga bisa dimunculkan, tapi pesan saya itu tidak terlalu banyak seperti yang tadi saya ini kan masih melekat ya sebenarnya ketakutan itu. Nah buku bacaan pun yang saya masih ingat itu dulu saya punya ya, buku bacaan itu yang diberikan ayah saya itu tentang kelinci itu, jadi sampai sekarang tuh masih ingat saya itu dengan itu. Nah pesan saya untuk bagi orang tua atau pemerhati anak, khususnya anak usia dini ya, untuk bagaimana pentingnya dongeng ini bisa diberikan sejak dini, sejak pada anak usia dini itu, karena manfaat yang didapat itu, yang diperoleh itu cukup banyak ya, dan itu beberapa tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi tidak ada kata terlambat, tidak ada kata kemudian orang tua tidak bisa menjadi pendongeng, karena memang tidak dituntut untuk menjadi pendongeng yang profesional itu kan tidak, hanya bagaimana itu bisa diberikan pada anak.
Oke, terima kasih banyak Pak Yudo sudah berkenan untuk membagikan ilmunya kepada sahabat podcast semuanya. Oke, jadi seperti ini teman-teman, bisa kita simpulkan bahwa sebetulnya banyak sekali manfaat yang bisa diambil dari mendongeng. Salah satunya dari perbendaharaan kata anak bertambah, kemudian juga dari aspek kognitifnya meningkat. Dongeng pun juga bisa dijadikan sebagai media untuk memberikan pelajaran tentang seksualitas kepada anak sejak dini, tentunya juga sesuai dengan usia anak, seperti itu. Oke, saya akhiri. Terima kasih waktunya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.